Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari Senin setelah penilaian tengah semester ganjil, kita lanjutkan kembali proses pembelajaran efektif. Oke, jam ke 34 itu adalah pembelajaran seni budaya dan PLH, tapi yang akan Ibu bahas ini tentang PLH materi kemarin tentang merangkum. Baiklah, bahasan kita kali ini adalah tentang pendidikan lingkungan hidup sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda semua bisa memahami konsep sumber daya alam. Pendahuluan, keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ketersediaan cukup ruang untuk hidup pada lingkungan kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung. Alam memiliki banyak sekali unsur-unsur dan kandungan zat yang ada di dalamnya. Apabila ketersediaan bahan dasar itu ada, maka kestabilan hidup juga bisa terlaksana. Jadi singkatnya, daya dukung lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup. Nah, kita membicarakan apa? Kita membicarakan tentang sumber daya alam. Nah, kebutuhan sumber daya alam itu ada apabila ada daya dukung lingkungan. Di bumi ini penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Karena berbagai hal, maka bumi ini ada unsur-unsur yang terkumpul menjadi satu bagian di daerah atau di negara tertentu. Ada bagian bumi yang kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang bisa digunakan untuk bercocok tanam dengan baik, ada yang tidak. Nah, itu namanya keseimbangan alam. Oleh karena itu, agar pemanfaatan dapat berkesinambungan, maka manusia ini yang harus mengeksplor alam itu. Kemudian setelah diekspor, digali sedemikian rupa alam itu, jangan lupa untuk mengadakan perlindungan karena alam itu sifatnya ada yang bisa muncul kembali unsur-unsurnya, ada yang tidak. Nah, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup itu harus dilakukan secara rasional. Misalnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu harus dikembangkan secara hati-hati dan efisien. Misalnya air, tanah, udara. Kemudian kalau misalnya unsur-unsur yang cepat habis itu digunakan, maka harus menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Contohnya adalah bensin. Bensin yang digunakan itu pertamanya berasal dari sumber daya alam, tetapi karena nantinya takut pasokan di alam itu habis, maka bisa digunakan bensin yang ramah lingkungan yang berasal dari unsur minyak dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, mengembangkan metode penambang dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan atau recycling. Nah, itu seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan lingkungan. Jadi kita memanfaatkan alam itu harus bijak dan kebijakan kita mengolah alam itu nantinya akan membantu alam untuk mengolah kembali unsur yang ada di dalamnya. Sumber daya alam ini terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam terbarui atau renewable dan tidak terbarui atau non-renewable. Berdasarkan perbedaan alam, unsur-unsur alam, kita bisa membedakan yang pertama berdasarkan sifatnya.
ada sumber daya alam terbarukan. Artinya sumber daya alam ini apabila diusahakan sedemikian rupa dimanfaatkan terus-menerus, masih ada unsur-unsurnya. Tapi kita harus bedakan ada dua jenis bahan alam yang terbarukan yang bisa melalui proses reproduksi muncul kembali dalam jumlah yang lebih banyak, itu digolongkan kepada kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Tetapi ada juga kelompok yang penggunaannya itu harus secara bijak, jumlahnya di alam ada, tapi kalau digunakan terus-menerus hasilnya bisa berkurang. Ini namanya memiliki daya regenerasi untuk pulih kembali. Contohnya air dan tanah. Air ada karena ada siklus air. Tanah pun demikian. Tapi kalau digunakan terus-menerus, jumlahnya menjadi berkurang. Gitu. Bukan habis, tapi berkurang. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus akan habis. Nah, berarti ini unsur-unsur yang ada di alam ya, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya seperti emas, batu bara itu bahan tambang ya. Nah, itu. Kalau digunakan tidak bijak, maka jumlahnya akan habis. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi sumber daya alam materi. Artinya, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik unsurnya. Misalnya batu, besi, emas, itu dipakai untuk kebutuhan manusia. Kalau dari tumbuhan, misalnya kayu, serat kapas, rosella, dan lain-lain. Kalau yang dimanfaatkan itu adalah energinya, berarti energi yang dikeluarkan dari unsur-unsur alam itu yang dimanfaatkan. Misalnya, batu bara yang diolah menjadi unsur yang bisa berguna untuk manusia. Minyak bumi, gas bumi, itu juga bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Air terjun, tenaganya ya, sinar matahari, panasnya bisa digunakan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, potensinya adalah sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat, misalnya areal tanah atau daratan dan angkasa. Lanjut, berdasarkan jenisnya, ada dua macam, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam abiotik ini adalah sumber daya alam yang berupa benda mati. Itu berarti tidak, biotik itu hidup. Berarti benda mati yang ada di alam, misalnya bahan tambang, tanah, air, kincir angin, sinar matahari, udara, itu bahan mati. Kemudian kalau sumber daya alam hayati, unsur hidup yang ada di alam, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, tetapi seperti yang Ibu bilang tadi, jumlahnya bisa berkurang. Gitu. Ada pemanfaatan yang bisa dilakukan secara terus-menerus seperti air, udara, tanah, itu bisa muncul kembali tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan hewan dan tumbuhan karena sifatnya bisa bereproduksi, memperbanyak dirinya dan keturunannya, maka jumlahnya bisa lebih banyak. Air. Air merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Bagi manusia, air itu selain untuk mandi, minum, mencuci, air itu juga berguna untuk sarana transportasi. Ya, kapal-kapal untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian sarana wisata atau rekreasi. Sarana irigasi dan pengairan. Ini berarti air
air tawar ya, yang digenangkan pada manusia oleh manusia. Kemudian untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ingat pembelajaran IPS ya, cekungan di daratan yang digenangi oleh air terjadi secara alami disebut danau. Kalau cekungannya itu karena perbuatan manusia, maka itu disebut waduk. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata atau sarana irigasi. Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara ini kandungannya adalah H2O, hidrogen, dan oksigen. Nah, ada juga ini yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan tumbuhan. Tumbuhan itu juga memanfaatkan nitrogen. Nah, lapisan udara yang di atmosfer kita, karena lapisan atmosfer kita itu memiliki tingkat ketebalan yang luar biasa, lapisan udaranya itu dinamakan lapisan ozon, ya, O3. Ini berguna untuk melindungi dan menangkis sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Karena tangkisannya itu, maka panas yang diterima oleh manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup yang ada di alam menjadi berkurang. Kalau misalnya ada kerusakan pada lapisan ozon, maka panas yang dihasilkan mungkin lebih banyak, gitu ya. Tanah. Tanah adalah lapisan kulit bumi di bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang secara alami itu dihancurkan oleh proses alamiah. Nah, tanah ini memiliki kemampuan menempel di permukaan bumi sehingga bisa digunakan untuk tempat berpijaknya tumbuhan dan hewan, tempat manusia melakukan kegiatan bercocok tanam dan kegiatan aktivitas hidup yang lain. Hewan di Indonesia digolongkan menjadi hewan liar dan hewan piaraan. Kalau hewan liar itu ada di alam, tidak bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa harus ada campur tangan dari manusia. Kalau hewan piaraan itu adalah hewan yang sengaja untuk dipelihara karena dilatih demikian rupa supaya dia menjadi jinak dan dipelihara. Ya. Tumbuhan. Tumbuhan ini ada yang di hutan. Areal hutan ini memiliki kandungan pohon-pohon yang sangat beragam. Karena itu kita harus tahu bahwa ada dua jenis hutan yang ada di bumi. Hutan homogen yaitu hutan yang tumbuhannya satu jenis saja, misalnya hutan jati, pinus, hutan cemara, dan lain-lain. Kalau hutan heterogen itu lebih dari satu tumbuhan ada di lingkungan atau di areal tersebut. Dilihat dari arealnya, hutan dibedakan menjadi 5. Yang pertama hutan lindung, sengaja manusia itu mengolah hutan itu kemudian melindungi supaya ada unsur positif yang terkandung di dalam hutan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk mencegah erosi, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, hutan produksi. Hutan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar hutan. Misalnya, menebang pohon untuk kayu lapis, untuk mebel, gitu. Tapi harus bijak ya. Kemudian hutan wisata, hutan yang ditujukan untuk menarik wisatawan domestik untuk memanfaatkan dan menikmati keindahan hutan. Hutan suaka adalah hutan yang berfungsi memelihara dan melindungi flora, tumbuhan, dan fauna atau hewan. Hutan mangrove, hutan bakau di tepi pantai yang berfungsi untuk menghindari daratan dari abrasi, gelombang laut itu supaya tidak terlalu masuk ke dalam daratan, maka
dilindungi oleh hutan mangrove. Akar-akarnya sangat besar sehingga bisa mencegah mengurangi gelombang laut itu masuk ke daratan. Nah, jadi apa saja manfaat hutan, manfaat tanah? Yang pertama di bidang pertanian. Indonesia itu sangat subur ya, sampai ada lagu tongkat ditancapkan bisa jadi tanaman. Nah, kandungan tanah yang bagus itu bisa berguna untuk meningkatkan kehidupan pertanian di Indonesia. Yang kedua di bidang perkebunan. Ada perkebunan karet, coklat, dan sebagainya yang sangat berguna untuk manusia. Ya, mungkin sudah dibaca sampai dengan rosella dan kina. Nah, intisari dari pembahasan ini adalah sumber daya alam itu yang ada di bumi itu ciptaan Allah. Untuk kelangsungan, gunakan untuk kelangsungan dan kehidupan. Adanya hubungan saling timbal balik adalah wujud saling interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi bersyukurlah kita karena dikaruniai alam Indonesia yang sangat subur, makmur, gemah, lipah, loh jinawi. Nah, semoga materi ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.